Wih. Sahabat kreatif Universitas Gadjah Mada siap meluncurkan alat pendeteksi COVID-19 melalui hembusan napas yang diberi nama Genos. Genos diklaim bekerja secara cepat dan akurat mendeteksi volatile organic compound yang terbentuk karena adanya infeksi COVID-19 yang keluar bersama napas seseorang. Genos mampu bekerja secara paralel bersama proses diagnosis yang tersentral di dalam sistem sehingga validitas data dapat terjaga untuk semua alat yang terkoneksi. Data yang terkumpul di dalam sistem selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pemetaan, pelacakan, dan pemantauan penyebaran pandemi secara aktual. Sahabat kreatif, pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 8 akan ditutup pada hari ini. Hal itu disampaikan Head of Communication Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Luis Tahuta. Gelombang 8 akan ditutup pada hari ini pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 8 telah berlangsung sejak 10 September 2020. Peserta kartu mempersiapkan NIK yang tertera pada KTP dan nomor KK. Pendaftaran Kartu Prakerja yang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara daring, online, atau luring secara offline. Untuk via online, peserta dapat mendaftarkan diri melalui laman resmi prakerja.go.id, sementara bagi peserta yang ingin mendaftar secara offline dapat mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan atau pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan. Itulah tadi info Pro 2 untuk hari ini bersama saya Dela Wawi. Sampai jumpa. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro 2 FM, suara kreativitas dari Jalan Radio nomor 2 km Palembang. Ada Dela Wawi, sahabat kreatif, untuk hari ini Senin 14 September 2020 di Belajar di RRI. Tepatnya di Pro 2, sahabat kreatif, kita akan belajar materinya apa ya untuk pagi hari ini, dengan topiknya apa ya, gurunya kira-kira dari mana. Nanti sahabat kreatif Dela bakal balik lagi ke ruang dengar kalian semua, tapi denger dulu ada lagu dari Toto and Star by Corona. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua.
rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. 75 tahun RRI mengudara, memberikan informasi dan mengedukasi para pendengarnya. Tetap semangat mengudara untuk turut mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih di Belajar di Pro 2 RRI, Sahabat Kreatif, untuk pagi hari ini, Senin 14 September 2020. Ada dengerin lagunya By Corona dari Toto and Star. Dan selanjutnya kita akan kenalan dulu, Sahabat Kreatif. Dia bakal kasih tahu dulu guru mana yang sudah hadir untuk belajar di RRI untuk pagi hari ini. Ada Bapak Nur Hadi SPD. Ini beliau merupakan dari SMA Negeri 4 Palembang. Dengan mata pelajaran kita hari ini, sejarah nih, yang hobi sejarah ya, dengan topik mengevaluasi penjajahan Hindia Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur Hadi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi juga, Pak Nur Hadi. Gimana kabarnya Pak Nur Hadi untuk hari ini? Alhamdulillah.
dalam keadaan yang cerah nih Mbak. Cerah ya Pak Sehat ya. selalu, semoga Amin. mudahan Mbak Dela juga sehat. Alhamdulillah, amin, amin, amin. Nah, kita pagi hari ini bakal belajar mengenai sejarah dengan mata pelajaran sejarah. Topiknya mengevaluasi penjajahan Hindia Belanda. Nanti ini udah rame nih teman-teman dari SMA Negeri 4 ya, SMA Negeri 4 Palembang yang sudah ngabsen nih, sudah banyak ya. Tapi kalau bisa, jangan lupa ketik nama kamu, ketik kelas berapa, terus siap-siap untuk pertanyaannya ya untuk Pak gurunya. Nanti kita bakal kita share ke Pak gurunya. Kalau gitu, kita persilakan dulu Pak gurunya untuk memberikan materi pelajaran untuk hari ini. Silakan Pak. Pak Nur Hadi. Silakan Pak. Ya. Pak Nur Hadi, silakan Pak Nur Hadi. Oke, terima kasih Mbak Dela kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua dan tentunya pemirsa RRI yang berbahagia, mudah-mudahan kita akan selalu dilindungi dalam suasana yang sangat menyenangkan, terhindar dari segala hal yang akan menghantui diri kita dalam suasana COVID seperti ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua dan terutama para kru-kru RRI yang terus mengudara tidak pernah lelah membangun sebuah informasi demi informasi untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Anak-anakku sekalian, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh stasiun RRI pada hari ini, kita akan belajar tentang materi sejarah pada pokok bahasan mengevaluasi penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Tentu pada bagian ini sudah pernah kita bahas di awal-awal bab tentang bagaimana datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Dan pada poin berikutnya, Anda juga sudah membahas tentang bagaimana kiprah VOC atau bagaimana sejarah tentang adanya VOC di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan atau kita akan bahas tentang materi yang berkenaan dengan bagaimana kelanjutan bangsa Indonesia ini setelah VOC. Karena kita tahu bahwa VOC pada akhir abad ke-18 mengalami keguncangan, mengalami masalah. Dan tentu banyak yang menjadi sebab keruntuhan VOC. Oleh karena itu akan kita lihat bersama-sama dan marilah kita simak pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Terutama anak-anakku semua di kelas 11 bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah terjadi pada negara kita ini di masa-masa lalu sehingga kita bisa menjadi bangsa yang lebih baik. Tentunya akan menjadi bangsa yang tidak lagi mengalami hal yang sama seperti peristiwa di masa-masa yang akan datang. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita melangkah ke depan. Oke. Kita akan mulai dengan kita akan share materinya seluruh anak-anakku sekalian. Untuk bisa aktif nanti pada pembelajaran di RRI selama kurang lebih 60 menit ke depan. Dan tentunya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Bisa dibantu host untuk Mbak Dela untuk share screen. Oke, Kak Agung, jangan lupa di share screen-nya.
Oke, ini sudah Pak ya, tinggal ini aja. Oke, terima kasih Mbak. Oke anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini tentu bahasan kita adalah tentang kompetensi dasar pada 3.1, yaitu menganalisis kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa serta dampaknya bagi bangsa Indonesia. Apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran pada kali ini? Tentu kita dengan mempelajari sebuah materi, ada harapan-harapan yang ingin kita capai. Tujuan pembelajaran kita adalah supaya kalian bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana perkembangan penjajahan pemerintahan Hindia Belanda dan serta bisa mengetahui dampak sehingga kita bisa memberikan sebuah pembelajaran bagi diri kita dan orang lain tentunya yang jauh lebih bermanfaat bagi bangsa kita ini. Oke, kita mulai. Pada bagian ini kita membahas untuk bab pertama di poin C. Setelah kemarin poin B membahas tentang VOC dan sampai kepada tahapan keruntuhan VOC pada tahun 1799. Nah, kalau kita lihat Halo Pak Nur Hadi. Oke, kita coba untuk bersambung kembali bersama Pak Nur Hadi untuk pagi hari ini teman-teman dari SMA Negeri 4 Palembang. Mungkin bisa nanti jangan lupa ketik namanya, ketik kelas berapa, terus pertanyaannya untuk Pak Nur Hadi ya, dengan mata pelajaran kita hari ini sejarah dengan topik mengevaluasi penjajahan Hindia Belanda untuk pagi hari ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sahabat kreatif, kita akan break sebentar, kita akan dengar dulu yang mau lewat yang satu ini. 75 tahun RRI mengudara, memberikan informasi dan mengedukasi para pendengarnya. Tetap semangat mengudara untuk turut mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara semenjak 45. Dear friends and colleagues of Radio Republic of Indonesia, Assalamu alaikum. I'm delighted to congratulate you on the occasion of 75 years of dedicated service to Indonesian public. For 75 years, you have stayed true to the RRI pledge when it was officially launched on 11 September 1945 to support the national struggle for independence and nation building. Today, Indonesia is one of the fastest growing economies in the world and a thriving, peaceful, multi-ethnic democracy with a vibrant culture. RRI worked with passion and solid commitment to unite a nation of 265 million in over 17,000 islands, 600 ethnic groups, and 700 languages. Indonesia stands united and strong today, and RRI should be proud to be a big part of this amazing transformation. Congratulations, long live Radio Republic of Indonesia. Once on air, always on air. Thank you very much. Javad Mutagi, Secretary General, Asia Pacific Broadcasting Union. Sekali di udara tetap di udara
yang kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara semenjak. Selamat pagi สวัสดีครับเรียนท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอินโดนีเซียผมรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ75ปีของการสถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่11กันยายน2563นับจนถึงบัดนี้กรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงอินโดนีเซียได้มีความร่วมมือด้านการกระจายเสียงมาครบ3ปีแล้วประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในมิติต่างๆทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การรายงานข่าวจึงเป็นหนทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้ผู้ฟังได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและก็สามารถที่จะบรรเทาความวิตกกังวลลงได้กรมประชาสัมพันธ์ขอบพระคุณที่สถานีวิทยุกระจายเสียงอินโดนีเซียได้สนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาโดยตลอดผมรู้สึกดีใจที่การเป็นคู่ภาคี MOU ของเราทั้งสองประเทศได้เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในการสร้างสรรค์และก็บูรณาการด้านเนื้อหาร่วมกันซึ่งจะช่วยพัฒนาวงการวิทยุในอนาคตและก็เสริมสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนในขณะที่เทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้ช่วยให้สถานีวิทยุกระจายเสียงสามารถที่จะแพร่เนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบในโอกาสนี้ผมขอส่งความปรารถนาดีและคำอำนวยพรให้กับท่านและครอบครัวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุอินโดนีเซียทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรคร้ายทั้งปวงเตอร์ซิมากาซิขอบคุณครับ Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih dari Jalan Radio nomor 2 km Palembang, sahabat kreatif, kita masih di belajar di RRI. Tadi sempat terputus sama Pak Nur Hadinya, kita sapa lagi deh Pak Nur Hadinya. Pak Nur Hadi. Iya Mbak Dela. Oke, sudah di sana ya. Pak Nur Hadi, kalau boleh tahu Pak Nur Hadi lagi di sekolah atau di mana nih? Iya Mbak, di sekolah nih Mbak. Oke, lagi di sekolah ya. Lagi di ruang guru. Oke, Pak Nur Hadi, nanti buat teman-teman dari SMA Negeri 4 yang ingin bertanya, langsung aja ke channel YouTube kita di RRI Palembang. Jangan lupa ketik namanya kamu, kelasnya kamu, terus pertanyaan untuk Pak Nur Hadi untuk tema untuk mata pelajaran hari ini. Kalau gitu silakan Pak Nur Hadi dengan materi pelajarannya. Oke, bisa dilanjut share screen-nya. Terima kasih. Anak-anak sekalian, kita lanjut ke Oke, kita lanjutkan ke materi yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, bahwa ini materinya yang akan kita sampaikan mengevaluasi penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Oke, materi yang akan kita sampaikan ini sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama tentang pemerintahan Batak. Yang kedua, perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia, dan mungkin kan kalau waktunya memenuhi kita akan sampaikan tentang dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Baik anak-anakku sekalian, perhatikan yang kita tampilkan berikut ini. Ini merupakan tanaman-tanaman yang tidak asing di negara kita atau di lingkungan sekitar kita barangkali. Yang pertama adalah tanaman kopi. Kemudian tanaman tebu, dan yang ketiga adalah tembakau. Nah, gambar-gambar ini tentunya akan berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Apa kaitannya? Karena yang akan kita bahas dalam hal ini adalah bagaimana nanti kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial terhadap pemerintahan Hindia Belanda yang Pak Nur Hadi.
Indonesia. Ya, Gambarnya nggak muncul nih Pak. nggak muncul ya? Iya, tapi di sini tertulis Nur Hadi sedang memulai screen sharing Pak. Benar. Coba Nggak muncul ya? nggak muncul nih. Oke. Muncul sekarang? Belum. Belum ya? Kita stop dulu aja Mbak. Nah, baru muncul Pak. Baru Muncul aja ya? muncul. Tadi muncul Pak. Coba lagi. Ini muncul? Belum, masih loading. Tadi udah baru muncul nih ada tulisan kopi dan apa tadi gambarnya. Ya. Oke. Oke, nanti tadi baru aja nah. Belum. Oke, sambil menanti Pak Nur Hadi menampilkan gambarnya, aku mau nyapain dulu buat teman-teman dari SMA Negeri 4 ya. Ini yang udah pada absen, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya nanti silakan kepada Pak Nur Hadi melalui channel YouTube kita di RRI Palembang ya. Terima kasih buat teman-teman dari Putri Fakriah kelas 11 IPA 1 absen. Oke, absennya nomor 28. Terus ada Arista Miranda juga, Alia Kamila. Terus ada Nadia Puspitasari. Oke, Kakak Agung bisa dibantu mungkin Kak Agung. Oke. Terus juga selamat siang buat Maura Nur Aulia dan selamat siang juga buat Michael Geraldine Wijaya. Terus selamat siang juga buat Tiara Salsabila. Selamat siang juga buat Sastro Pangestu kelas 11 MIPA 2. Terus juga buat Isnanul Isan absen 15. Muhammad Muslim Effendi. Oke, mungkin kalau nggak pakai gambar nggak apa-apa kali Pak ya? Boleh juga. Oke Pak, mungkin dilanjutin buat topiknya kita untuk hari ini. Silakan Pak. Oke. Muncul juga ya? Belum nih Pak, tadi baru aja muncul terus hilang lagi nih. Coba lagi Pak, coba Pak. Coba lagi, oke. Oke, sambil menunggu Pak Nur Hadinya, aku mau nyapain lagi buat teman-teman yang sudah join di YouTube kita ya, di RRI Palembang untuk belajar di pagi hari ini. Selamat siang buat Maulidia, terus juga buat Rehan, buat Luftia, terus buat Rivaldo, buat Sinta Melia. Mungkin kalau misalnya nggak bisa lewat share screen-nya, mungkin kita langsung aja buat dengerin materi Pak Nur Hadi untuk hari ini. Silakan Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Oke. Terus aku mau nyapain dulu buat ada siapa ya, Dimas Adityo, buat Muhammad Cesar. Oke. Negara kita ya. Oke, silakan Pak Nur Hadi. Sangat berkait. Oke, terima kasih Mbak Dela. Kita lanjutkan anak sekalian. Bahwa tanaman yang kita munculkan tadi seperti kopi, tebu, kemudian ada tembakau, merupakan jenis-jenis tanaman yang kita kenal sekarang. Dan dulu menjadi sebuah komoditi yang luar biasa, terutama bagi orang-orang Eropa. Dan dulu orang Indonesia belum mengenal itu. Oleh karena itu, pada pembahasan selanjutnya nanti akan kita bahas tentang manfaat sebenarnya. Ada beberapa manfaat dari kita Oke, ini mungkin kayaknya lagi jaringan ya. Oke deh, buat teman-teman
Kita sambil menanti untuk tersambung kembali bersama Pak Nur Hadinya. Nanti silakan buat yang ingin bertanya siap-siap dengan pertanyaannya. Kita dengar dulu Pak Nur Hadi, mungkin Pak Nur Hadi bisa dengerin Dela. Tapi kayaknya dari sini kita kurang bisa menangkap dengan baik ya Pak. Kita dengar dulu yang mau lewat satu ini. Kenapa di Wuhan ada isolasi? Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja belajar ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku, tapi banyak PR-ku. Jangan banyak santaiku. Bersama mencegah, janganlah khawatir. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona. 91,6 Pro FM, Suara Kreativitas, Sahabat Kreatif. Kita sudah terhubung kembali bersama Pak Nur Hadinya untuk pagi hari ini. Pak Nur Hadi. Oke, Mbak Dela. Oke, silakan dilanjutkan Pak Nur Hadi. Oke, terima kasih Mbak Dela. Anak-anak sekalian, seperti saya katakan tadi bahwa bagaimana kelanjutan bangsa Indonesia atau negeri Hindia Belanda setelah VOC menghancur. Nah, bahwa kondisi yang terjadi di Indonesia. Tapi sebenarnya justru yang terjadi di negara Eropa itu sendiri. Bahwa di akhir abad 18, bangsa Eropa sedang terjadi sebuah kemelut yang luar biasa. Terlebih lagi setelah terjadinya revolusi Prancis. Bahwa efek dari terjadinya revolusi Prancis adalah masuknya Belanda menjadi wilayah kekuasaan Prancis. Sehingga secara otomatis orang-orang Belanda yang berkuasa di Indonesia pun harus takluk, harus ikut beraturan-aturan Prancis. Dan kebetulan Prancis mempunyai sebuah kesempatan yang sangat baik. Kenapa? Dan ternyata ada orang-orang Belanda juga yang pro dengan Prancis. Golongan para pemuda yang patriot, yang ingin perubahan secara cepat, yang tidak suka dengan kebijakan Raja William, justru melarikan diri ke Perancis dan bergabung dengan orang-orang Perancis. Yang pada akhirnya orang-orang inilah yang akan dimanfaatkan oleh Raja Perancis, yang pada saat itu dikuasai oleh Napoleon Bonaparte. Sementara Belanda diberikan wilayahnya, kekuasaannya kepada adik Napoleon Bonaparte, yaitu Louis Napoleon. Nah, bagaimana kemudian dengan Indonesia yang saat itu wilayahnya diberikan oleh orang Belanda? Maka dengan tidak mengurangi posisi Belanda di Indonesia, Perancis mengutuslah orang Belanda ke Indonesia, tetapi yang berpihak kepada Perancis. Siapa dia? Ialah yang dikenal dengan Herman Willem Daendels. Dan pemerintahan Belanda selama kekuasaan Prancis disebut dengan pemerintahan Republik Batavia. Jadi ini menarik sekali ketika kita membahas posisi Belanda di Indonesia. Kenapa? Karena
Belanda posisinya sedang menjajah Indonesia, tetapi di sisi yang lain Belanda juga dikuasai oleh Prancis. Sehingga Belanda di Indonesia itu sebenarnya hanya sebagai pemerintahan administrasi daripada Prancis atau sebagai perwakilan orang Prancis. Makanya pemerintah Prancis mengubah sistem pemerintahannya dan dikenal pemerintahan Batam. Lalu kemana Raja Belanda? Apakah dikuasai pemerintah Prancis? Tidak. Ternyata Raja William itu melarikan diri ke Inggris. Jadi Raja William yang kelima yang pada saat itu menguasai Belanda dan diserang oleh Prancis karena Belanda dengan Prancis. Raja William lari Inggris. Nah ini kemudian satu hal yang kemudian tambah menarik ketika Raja William V itu dilindungi oleh orang-orang Inggris, ditempatkan pada sebuah kota khusus dan diberi nama kota itu dengan kota Kew. Oke, ini Sobat Kreatif kayaknya nampaknya masih terputus-putus. Nanti bakal kita coba lagi Sobat Kreatif untuk belajar di RRI. Tentunya kita masih dengan mata pelajar sejarah dengan topik mengevaluasi penjajahan Hindia Belanda. Jadi kalau misalnya ngomong tentang sejarah, itu seru banget ya. Nah ini sudah terhubung lagi. Oke, Pak Nurhadi silakan. Oke. Masih dalam pembahasan Raja William V ya anak-anak sekalian. Ketika tadi Raja William V lari ke Inggris, kemudian ditempatkan di sebuah kota namanya kota Kew. Lalu untuk membalas kebaikan Raja Inggris, Oke, Sobat Kreatif, kita akan dengar dulu yang mau lewat satu ini dan nanti kita bakal balik lagi bersama Pak Nurhadi dengan mata pelajaran sejarah. 75 tahun RRI mengudara, memberikan informasi dan mengedukasi para pendengarnya. Tetap semangat mengudara untuk turut mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara semenjak 45. Dear friends and colleagues of Radio Republic of Indonesia, Assalamu alaikum. I'm delighted to congratulate you on the occasion of 75 years of dedicated service to Indonesian public. For 75 years, you have stayed true to the RRI pledge when it was officially launched on 11 September 1945 to support the national struggle for independence. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Oke, kita sudah terhubung kembali bersama Pak Nurhadi, Sobat Kreatif dengan mata pelajaran sejarah dengan topik mengevaluasi penjajahan Hindia Belanda. Tadi kalau nggak salah dia masih dengar tentang Raja William ya. Kalau gitu langsung aja kita sapa lagi Pak Nurhadi. Oke, Mbak Ella. Oke, semoga. Oh ya, silakan. Baik, anak sekalian, mohon maaf ya. Karena kita tidak bisa melakukan yaitu karena satu kendala dan lain sebagainya, tapi kita mengulangi ya apa yang kita sampaikan kita. Lanjut, tadi kita berbicara tentang Raja William yang memberi sebuah surat kepada bangsa ini untuk membalas budi baik telah melamar dia selama
Belanda dikuasai oleh Prancis. Apa isi surat perintah itu? Ternyata isi surat perintah Raja Belanda atau Raja Inggris agar penguasa Belanda atau wilayah yang dikuasai oleh Belanda supaya diserahkan kepada Inggris. Ini sebuah kontroversi yang barangkali menjadi momok bagi Prancis tertentu. Kenapa? Karena Prancis juga mengincar daerah-daerah yang menjadi incaran Inggris. Mana-mana daerah incaran Inggris itu? Di sana ada Tanjung Harapan, di sana ada India, di sana ada Hindia Belanda termasuk Indonesia, termasuk Maluku pada saat itu, yang menjadi penghasil rempah-rempah di dunia. Maka untuk mengantisipasi Inggris supaya tidak mengambil Indonesia dari tangan Belanda, maka diutuslah orang-orang Belanda yang pro dengan Prancis. Karena pada saat itu Belanda itu dipegang langsung oleh Louis Napoleon. Maka kemudian Louis Napoleon mengutus itu Herman Willem Daendels untuk bertugas sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Dengan tugas yang diemban tentunya dari pemerintah Prancis. Jadi pada saat pemerintahan batas ini, pemerintah Prancis mengutus Herman Willem Daendels. Apa tugasnya? Ada 3 hal yang menjadi tugas Herman Willem Daendels. Yang pertama yang paling pokok adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Dari dulu memang Pulau Jawa, anak-anak sekalian, sudah menjadi sentral, sudah menjadi pusat perhatian orang-orang Eropa. Kenapa? Karena Pulau Jawa lah yang menjadi pusat ekonomi dari kementerian itu. Lalu yang kedua tugas Willem Daendels adalah memperbaiki administrasi pemerintah. Pemerintahan siapa? Pemerintahan Belanda yang buruk yang sudah berlalu pada saat VOC, pada saat sebelum VOC. Lalu yang ketiga, tugas Daendels di Indonesia adalah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Hindia Belanda, terutama di Pulau Jawa. Nah, itulah kira-kira Daendels diberikan mandat oleh Louis Napoleon yang notabene-nya adalah adik dari Napoleon Bonaparte. Maka kemudian Daendels lah mengambil alih pemerintahan Indonesia. Sementara Inggris juga sedang mengincar posisi Indonesia karena dia punya surat kuasa, surat saksi. Dari siapa? Dari Raja Willem V. Makanya berbanggalah kita sebagai bangsa Indonesia. Kita ini dulu menjadi perebutan bangsa-bangsa Eropa. Maka bagi kita bangsa Indonesia, kalau tidak bangga dengan bangsa kita, luar biasa. Kita harus pupuk tanam kecintaan kita kepada negeri kita. Sungguh luar biasa kekayaan kita. Sehingga dulu diperebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Lalu apa yang dilakukan Daendels setelah menjadi penguasa di dunia? Ada beberapa hal yang dilakukan reformasi, restrukturisasi oleh Daendels. Yang pertama di bidang pemerintah. Ada poin-poin penting yang menjadi konsentrasi dari pemerintahan Daendels di bidang pemerintahan. Yang pertama, pusat pemerintahan yang ada di Pulau Jawa dipindahkan ke pedalaman. Ini tentunya berkaitan dengan keamanan. Karena sepanjang pantai Pulau Jawa itulah yang menjadi incaran masuknya armada-armada laut barangkali bisa membahayakan bangsa. Lalu yang kedua, Dewan Hindia Belanda sebagai Dewan Legislatif diganti dengan Dewan Penasihat.
Jadi Dewan Hindia Belanda yang sebelumnya dulu disebut sebagai Dewan Legislatif. Kita tahu Dewan Legislatif itu apa? Dewan yang membuat, mengatakan, jadi punya kuasa penuh. Kemudian diganti menjadi Dewan Penasehat. Lalu yang ketiga, Dendels juga membentuk Sekretariat Negara yang disebut dengan Algemene Sekretariat. Kemudian yang keempat, Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur. Prefektur membawahi 31 kabupaten. Jadi sistem pemerintahan kita dari zaman Dendels sudah terbagi menjadi 9 prefektur. Setingkat dengan provinsi. Dan itu membawahi 31 kabupaten. Kemudian di bidang pemerintahan yang terakhir, bahwa bupati dijadikan pemerintah Belanda dan diberi pangkat. Jadi para bupati dijadikan sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda. Kemudian diberi pangkat sesuai dengan ketentuan dan tentunya gaji yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Ini perubahan besar-besaran di bidang pemerintahan. Karena pada zaman sebelum Dendels masuk, feudalisme, sistem pemerintahan feudalisme diterapkan di Indonesia, termasuk terhadap para raja. Seorang raja pun harus ketika menghadap pemerintahan Hindia Belanda itu harus berlutut, berjalan menunduk menghadap orang-orang Belanda. Ini satu praktek feudalisme. Sementara ketika Dendels masuk, para raja, para bupati saja diberikan sebuah posisi sebagai pegawai Belanda. Dan tidak perlu lagi kalau menghadap pemerintahan Belanda harus ngesok-ngesok. Harus menunduk, berjalan dengan tenggol dan sebagainya. Ini yang dilakukan Dendels di bidang pemerintahan. Lalu yang kedua adalah kebijakan Dendels di bidang hukum dan peradilan. Di bidang hukum, Dendels membentuk sebuah peraturan dengan membentuk 3 jenis pengadilan. Jadi pengadilan yang dibentuk oleh Dendels ini dikategorikan menjadi 3 saja. Yang pertama adalah pengadilan untuk orang Eropa. Jadi khusus orang-orang Eropa. Masih terjadi stratifikasi dalam pengadilan. Tentu dengan kapasitas hukuman, kapasitas dan sebagainya yang itu. Kemudian pengadilan untuk orang-orang pribumi. Dan yang ketiga adalah pengadilan untuk orang-orang pembantu. Lalu kebijakan yang kedua di bidang hukum adalah pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu oleh Dendels, termasuk orang-orang Eropa. Karena yang menjadi penyebab runtuhnya itu adalah korupsi besar-besar. Ini yang dilakukan oleh Dendels di bidang hukum. Yang tidak kalah pentingnya, Dendels melakukan sebuah perubahan besar di bidang militer dan pertahanan. Dalam rangka menghadapi Inggris, benteng-benteng pertahanan untuk melindungi Pulau Jawa pun dilakukan oleh Dendels. Di ujung kulon, di daerah kulon dibangun benteng-benteng. Demikian juga di ujung sebelah timur. Kalau di ujung kulon atau di Jatinegara ada namanya benteng Master Cornelius yang dibangun begitu megah, walaupun kalau kita lihat tidak semegah zaman dulu. Tetapi puing-puing benteng menandakan begitu kuatnya benteng yang dibangun Presiden waktu itu. Di ujung Pulau Jawa, di Surabaya tepatnya, dibangun benteng Lodewijk. Benteng yang juga melindungi ujung Pulau Jawa. Ini adalah Dendels.
Kemudian yang kedua, membangun jalan raya antara Anyer sampai ke Tanah Rukun. Anyer itu di ujung Pulau Jawa, daerah Banten kalau sekarang. Dan Tanah Rukun itu ada di ujung Probolinggo, masuk lagi di ujung Pulau Jawa. Dibangunlah jalan raya yang jaraknya luar biasa, 1.000 kilometer. Saya mengatakan 1.100 kilometer. Ini menandakan bahwa usaha besar dilakukan oleh Dendels untuk menghalau orang-orang yang masuk ke Indonesia. Lalu kemudian yang ketiga, menambah jumlah angkatan perang, menambah tentara. Karena dulu ketika Dendels datang ke Indonesia tidak membawa tentara, tidak banyak membawa tentara. Bisa seorang Belanda itu kemudian dijadikan tentara. Ditambah lagi orang-orang pribumi yang dijadikan tentara oleh Dendels. Sehingga awalnya tentara Belanda hanya 4.000, menjadi 18.000, bahkan kemudian menjadi 20.000. Oke, Pak Nur Hadi. Iya, oke Mbak Dela. Oke, karena ini waktunya udah mendekati pukul 11, kita langsung ke pertanyaan aja Pak Nur Hadi ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Agung di Sekojo. Pertanyaannya Pak, kenapa pemerintah Belanda berbeda dengan pemerintahan Jepang pada saat itu? Karena kalau dilihat Belanda banyak meninggalkan sisa-sisa penjajahan seperti gedung ataupun seperti museum-museum yang saat ini dengan benteng. Kenapa Jepang tidak meninggalkan jejak gitu Pak? Silakan. Oke. Kalau melihat kembali bagaimana tipe negara atau tipe penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa, maka jelas kenapa Belanda lebih banyak meninggalkan gedung-gedung, meninggalkan bangunan-bangunan yang luar biasa katakanlah. Karena memang Belanda menginginkan pemerintah Indonesia itu menjadi miliknya dan kemudian dijauhkan dari pemerintah. Waktu itu terutama ingin membangun wilayah Indonesia menjadi wilayah yang bagian dari negeri Belanda. Sehingga kalau dibandingkan dengan Jepang itu pada awalnya dengan semboyan Nipponnya ingin menggalang kekuatan untuk menghadapi Amerika Serikat dalam perangnya yang kedua. Sehingga Jepang tidak fokus pada hal yang bersifat fisik karena dia membutuhkan tenaga orang-orang Indonesia dalam menghadapi Amerika dalam perang Timur Raya. Ini bedanya. Dan satu lagi bahwa orang-orang Belanda dalam rangka menguasai Indonesia lebih fokus untuk mengambil harta dan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sehingga untuk dalam rangka itu maka sarana dan prasarana pun harus diadakan di Indonesia. Itu barangkali Mbak Dela. Oke, kita lanjut lagi Pak pertanyaan. Saya Ratu Prima Puspita kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 4 Palembang. Ingin bertanya mengenai masalah penjajahan Belanda di Indonesia. Saya mendapati beberapa argumen yang berbeda mengenai lamanya Belanda menjajah Indonesia. Ada yang mengatakan jika Belanda menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Namun ada juga yang berpendapatan jika Belanda menjajah Indonesia itu tidak sampai 350 tahun karena pada saat itu VOC itu tidak dianggap sebagai penjajahan. Mohon diberi penjelasannya dan selanjutnya apa saja hal positif yang dapat kita petik dari mengevaluasi penjajahan Hindia Belanda. Terima kasih. Silakan Pak Guru. Terima kasih Mbak Dela, Ratu. Kembali materinya walaupun kita belum bahas sampai ke sana, tetapi pertanyaan sudah mengarah ke sana. Baik, bahwa kenapa ada pertanyaan masa kekuasaan Belanda di Indonesia, ada mengatakan sudah setengah, tetapi ada yang mengatakan belum sampai. Jadi sejarah juga bisa dipandang dari berbagai jalan. Kalau dikatakan 3,5 abad, ketika kita hitung dari 1602 menjak berdirinya Pus sampai 1942 juga nggak nyampe 3,5 abad.
Maka sebenarnya masa untuk menentukan masa pemerintahnya Belanda di sini masih subjektif. Katakanlah, kalau kita hanya mengambil pukul ratanya saja, oke, 3,5 tahun. Walaupun ada yang mengingkati bahwa VOC bukan pemerintah Indonesia, tapi toh VOC juga memberikan sebuah kebijakan-kebijakan yang nyatanya menyengsarakan bangsa Indonesia. Dengan berbagai kebijakan VOC, walaupun kata mereka VOC itu adalah fungsi datang, tujuannya adalah untuk meraup keuntungan. Tapi pada kenyataannya, para sejarawan melihat bahwa VOC juga melakukan sebuah tindakan yang destruktif, katakanlah, merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya dengan apa? Dengan monopoli perdagangan. Maka sampai terjadi perlawanan-perlawanan karena orang Maluku nggak boleh jual kepada orang lain. Mas, kalau kita punya dagangan, kita nggak boleh jual kepada orang lain, hanya boleh jual kepada dia. Harganya dia yang menentukan. Itu satu pemaksaan terhadap kebijakan ekonomi. Tetapi tidak usah menjadi perdebatan yang begitu panjang. Kalau kita lihat juga Inggris menguasai Indonesia juga ada 1811, 1816 tidak masuk dalam hitungan setengah apa. Tapi barangkali ini ada sudut pandang yang berbeda saja, dan bisa kita setujui apapun pendapat para ahli sejarah, harus kita pahami dari konteks dari mana dia berasal. Oke, terima kasih Ratu. Oke. Penjelasan tentang masa kekuasaan Belanda. Oke, lanjut lagi Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena udah mendekati pukul 11. Pertanyaannya, nama Putra Rajasa kelas 11 IPA 3 dari SMA Negeri 4 Palembang. Ingin bertanya, apa alasan Herman William Daendels ini diberhentikan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam menjalankan pemerintahannya di Nusantara? Dan siapa yang menggantikan Daendels dalam menjalankan pemerintahan di Nusantara? Mungkin singkat aja ya Pak ya. Oke. Putra Raja, cepat sekali. Pada akhir pemerintahan Daendels 1811, sebenarnya bangsa Indonesia sudah muak dengan kebijakan-kebijakan ini. Karena apa? Awalnya saja manis Daendels, tapi pada praktek kenyataannya kebijakan Daendels banyak merugikan bangsa Indonesia. Contoh misalnya, adanya kebijakan membangun kantor-kantor pemerintahan di Jawa Barat misalnya. Bangsa Indonesia dipaksa bekerja di daerah yang sangat rawan, daerah rawa-rawa, sehingga banyak bangsa Indonesia waktu itu terkena penyakit malaria, bahkan ada yang mati di tempat. Lalu kemudian banyak orang Indonesia yang melarikan diri, dan masih banyak kebijakan-kebijakan lain, membangun jalan yang katanya diupah, awalnya diupah, lama-lama tidak diupah, bahkan lama-lama tidak masa. Ini sebuah kebijakan yang menyengsarakan bangsa Indonesia. Kemudian yang paling penting adalah karena Daendels ini orangnya otoriter, terutama terhadap para raja, baik dengan Raja Banten, ada Raja Yogyakarta, Cirebon. Dia tidak menghargai raja-raja yang menguasai wilayah tempat. Kemudian Daendels melakukan penyelewengan. Bahkan dia pernah melakukan penyelewengan, menjual tanah rakyat itu pada pihak swasta tanpa izin rakyat. Yang terakhir, bahwa kebijakan Daendels itu sangat buruk. Daendels itu buruk dalam hal administrasi. Sehingga pemerintah Belanda melihat bahwa Daendels sudah nggak beres lagi. Daendels harus diganti. Daendels harus ada orang lain. Maka kemudian diutuslah Gubernur Jenderal baru yang baru juga terusir dari Tanjung Harapan. Siapa itu? Yaitu Gubernur Jenderal Jensen. Dan hanya bertahan udah nyampe 1 tahun di Indonesia. Karena di tahun itulah Jensen juga harus berlari dari Indonesia karena diserang oleh Inggris. Maka kemudian pemerintahan Batak berakhir di tahun 1811 dengan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Kuntang di daerah Salatiga. Karena Jensen terpepet di daerah sana dan kemudian harus menandatangani perjanjian dengan Inggris. Maka sejak saat itu Indonesia
dikuasai oleh Inggris. Itu barangkali Mbak Dela penjelasan sedikit, mohon maaf karena jaringan yang tidak begitu baik tidak bisa kita melakukan dengan itu. Dan sayang sekali anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk URRI, mudah-mudahan tetap jaya selalu. Amin. Mudah-mudahan tetap bisa mengudara. Amin. Dari zaman perjuangan sampai sekarang masih eksis dalam memperjuangkan. Amin. Baik. Informasi kepada kita semua. Terima kasih Mbak Dela. Baik Pak Nur Hadi, terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu kesempatan ya Pak ya. Sama-sama Mbak. Oke, selamat beraktivitas kembali Pak Nur Hadi. Oke, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat kreatif, itulah tadi bersama Pak Nur Hadi belajar di RRI dari SMA Negeri 4 Palembang dengan mata pelajaran sejarah dengan topik mengevaluasi penjajahan Hindia Belanda. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah join di channel YouTube kita di RRI Palembang. Terus juga terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, tapi ada yang beberapa pertanyaan yang nggak sempat dijawab ya, karena waktu juga yang harus memisahkan kita untuk hari ini. Jangan lupa besok kita bakal belajar lagi di RRI Pro 2 Palembang. Tetap dengerin Pro di FM Suara Kreativitas. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk
Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Manggil proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang. Majulah, majulah, menang. Majulah, majulah,